Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus adalah perayaan tentang cinta yang sungguh-sungguh luar biasa. Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari kita melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, rahasia cinta Tuhan. Injil Yohanes yang baru kita dengar mengungkapkan tentang rahasia cinta Allah melalui lambung Yesus yang ditikam oleh tombak prajurit. Di sana kita dapat mengambil pemaknaan bahwa penikaman lambung menunjukkan kebenaran tentang kematian Yesus. Ia benar-benar mati dan bukan mati suri. Karena setelah kebangkitan ada sekian banyak teori tentang Yesus yang bangkit dari mati. Tapi dengan penikaman lambung Yesus, sebenarnya orang dihadapkan pada sebuah fakta. Yesus yang berkorban, Yesus yang sungguh-sungguh mati. Dan dari lambungnya yang mengalirkan darah dan air, darah itu lambang pengampunan. Maka di dalam Ekaristi dikatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Darah lambang pengampunan dosa. Kemudian air lambang kehidupan. Sehingga secara sakramental dapat dikatakan darah berhubungan dengan Ekaristi, air berhubungan dengan pembaptisan. Oleh karena itu hari ini kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena rahasia kasih-Nya diungkapkan kepada kita semua. Ia sungguh-sungguh mencintai kita karena kematiannya justru membawa kabar sukacita. Ia mati agar kita semua dibasuh oleh darah Ekaristi dan kemudian kita dihidupkan dalam kemurnian air pembaptisan. Itulah rahasia cinta Allah bagi kita yang berdosa. Kemudian yang kedua, rahasia cinta kita. Teori aksi-reaksi atau hukum 3 Newton menyatakan demikian. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Gaya yang dikeluarkan pada sebuah benda akan sama besar dengan gaya yang diterima oleh benda yang lain. Apa hubungannya dengan korban Yesus di kayu salib dengan hukum ketiga Newton ini? Kematian Yesus adalah akibat dosa dan pelanggaran kita. Tetapi secara tidak terduga, justru kematian ini tidak membawa kemusnahan bagi kita yang berdosa. Inilah yang mengejutkan untuk kita. Kematian Yesus tidak membuat kita menjadi musnah. Sebaliknya, rahmat dicurahkan secara berlimpah. Manakala kita memahami dan menyadari betapa besar cinta Allah untuk kita yang berdosa, maka secara otomatis kita akan terlecut untuk memiliki cinta yang sama. Semakin besar dosa kita dan mengalami ampunan oleh Tuhan, maka kita akan membalasnya dengan cinta yang besar dan kuat pula. Di dalam gereja kita dapat melihat mengapa Maria Magdalena begitu luar biasa dalam mencintai Yesus. Sebab ia pertama-tama adalah orang yang diselamatkan oleh Yesus dari amukan masyarakat pada waktu itu dan dibebaskan dari 7 setan yang ada di dalam dirinya. Karena besarnya cinta Allah bagi dirinya yang berdosa, dia mengalami pengampunan yang luar biasa, maka dia bisa membalik dengan mencintai Tuhan secara luar biasa pula. Mengapa Paulus juga menjadi orang yang paling semangat di antara para rasul pada waktu itu? Sebab dia mengalami
Dulu dia mengejar-ngejar murid Yesus dan membinasakan. Tetapi pengalaman itu membuat dia dicintai oleh Tuhan sampai dia terpelanting dari kuda. Dan disitulah ia kemudian membalikkan hidupnya dengan cintanya yang menyala-nyala. Oleh karena itu, ketika kita berdosa, bukan pertama-tama kita menangisi atas dosa yang telah kita buat. Tetapi kita mesti melihat dan menangisi betapa Tuhan yang mencintai kita itu tidak membinasakan kita. Disinilah rahasia cinta kita akan berkobar. Kita memiliki cinta karena dialiri oleh cinta Allah yang luar biasa. Maka pengalaman hati Yesus yang Maha Kudus tidak boleh kita abaikan begitu saja. Karena disinilah kita akan berjumpa dengan cinta Allah yang sungguh agung bagi kita orang-orang yang berdosa. Yang ketiga, rahasia efektivitas cinta. Di akhir Injil Yohanes pada malam hari ini ditulis, mereka memandang Dia yang telah mereka tikam. Yesus ditikam oleh keluarga Daud, oleh penduduk Yerusalem yang dikatakan kota Allah itu, oleh alim ulama dan oleh sahabat-sahabatnya. Pada akhirnya juga, semua orang yang berkeras hati dan melihat Yesus yang mereka tikam pulang dan meratapi sambil menepuk dada, tanda menyesali diri. Para serdadu yang menikam lantas melihat matinya demikian, mereka berkata dalam hati, sungguh orang ini adalah anak Allah. Realitas yang seperti ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua yang hari ini merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Kita pun diajak memandang Dia yang telah kita tikam dengan kesalahan-kesalahan dan dengan dosa-dosa kita. Maka semakin memandang Dia, kita semakin mengagumi belas kasih Allah yang sungguh tak terkira dalamnya. Maka memandang Yesus yang telah kita tikam juga akan berdampak efektif untuk menyatakan cinta dan kasih kita kepadanya. Maka sebagai orang Katolik, mulai hari ini kita semua diajak untuk melihat atau sering-sering melihat Yesus yang disalibkan. Sekurang-kurangnya dalam setiap hari minimal 3 kali melihat salib Yesus. Supaya apa? Supaya kita disadarkan kembali bahwa cinta kita memang besar, tetapi rahmat Allah berlimpah-limpah, dan oleh kasih karunia Allah, oleh hatinya yang Maha Kudus, kita diselamatkan. Kita diajak seperti di dalam akhir Injil memandang Dia yang telah kita tikam oleh dosa dan kesalahan kita. Semoga peristiwa penyelamatan melalui hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini menghantar kita semua untuk memiliki cinta yang kuat sebagaimana yang telah Yesus tunjukkan. Tuhan memberkati.